Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai bagaimana menghadapi cowok yang tidak berani menjumpai atau berkenalan dengan orang tua pasangan gitu, orang tua ceweknya, ya kan. Karena tidaklah wajar, ya kan, tidaklah normal sebenarnya kalau misalnya cewek datang ke rumah cowok, terus datang ke rumah cowok, terus datang ke rumah cowok, enggak, ya kan. Tapi biasanya cowok ngapel cewek, ya kan. Kalau cewek ngapel cowok itu kan kaikin. Nah, itu kalau bahasa karonya. Maksudnya apa kayak gitu, ya kan. Masa orang dia laki-laki tapi diapelin, ya kan. Biasa kan cewek yang diapelin, cewek yang didatengin gitu, ya kan. Nah, dan berarti kan kalau misalnya kita datang ke rumah cewek, tentu kita harus jumpa. Laki-laki itu kan jumpa sama orang tuanya gitu ya. Tapi kalau cowok nggak berani gimana gitu ya kan. Sedangkan mau pergi jalan, ya udah aku harus cari alasan dulu. Sebagai cewek mungkin harus cari alasan dulu, gimana ya, Pak, aku mau pergi sama kawan gitu ya kan. Oh, kawan ini laki-laki atau perempuan? Sengaja, ya kan, perempuan Pak, ya kan. Itu cowokmu loh, itu pacarmu. Kau bilang perempuan berarti dia tuh sejenis sama aku. Ya kan. Nah, lalu bagaimana menghadapi atau mengatasi cowok yang takut ya jumpa sama orang tua, tidak mau berkenalan sama orang tua ceweknya atau pacarnya. Ya, kalau cewek biasanya berkenalan sama orang tua si cowok, kadang cowok pun nggak mau kenalin gitu ya kan. Tapi yang penting cowok itu harus berkenalan dengan orang tua ceweknya. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari firman Tuhan. Nah, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Saya bacakan Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi artinya sebelum menikah, kita itu adalah tanggungan orang tua kita. Sebelum kita menikah, kita itu adalah tanggung jawab daripada orang tua kita. Apalagi perempuan. Ya, di sini memang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, artinya apa? Dia tidak lagi tergantung kepada orang tuanya dan tidak lagi hidup memprioritaskan orang tuanya. Bukan berarti kita itu mengabaikan orang tua, bukan berarti kita itu meninggalkan atau melupakan orang tua kita, tidak. Tetapi orang tua bukanlah menjadi prioritas kita ketika sudah menikah. Namun ketika kita sudah menikah, prioritas kita adalah pasangan kita, karena keduanya menjadi satu. Artinya apa? Ingat, laki-laki, engkau tidak bersatu dengan mamamu, engkau bersatu dengan istrimu. Itu makanya yang paling dekat denganmu itu haruslah istrimu. Jadi mulai dari pacaran pun harus bisa ini dikembangkan, ya, melatih untuk pernikahan nanti. Lalu bagaimana dengan orang tua? Gini, wanita sebelum dia menikah, cewek sebelum dia menikah, dia itu tergantung pada orang tuanya. Dia itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau misalnya dia kenapa-kenapa, orang tuanya harus bertanggung jawab. Kalau laki-laki tamat sekolah, kerja, dia udah bisa mandiri. Tetapi perempuan bekerja pun dia masih tanggung jawab orang tuanya. Dia masih tanggungan orang tuanya sampai ia menikah gitu. Nah, itu artinya, ingat, sebagai cowok, ketika engkau mau membawa cewekmu itu jalan, masih pacaran, membawa dia jalan keluar, nonton, makan, jalan-jalan gitu ya kan, engkau harus permisi, engkau harus minta izin dari orang tuanya, penanggung jawabnya. Sebagai contoh dalam sekolah, kalau misalnya saya gitu, saya minta izin membawa pulang adik saya, ya kan, saya minta izin bawa pulang adik saya, mungkin karena ada acara keluarga, saya minta izin kepada gurunya, Pak atau Bu, saya minta izin bawa adik saya pulang karena ada acara keluarga. Nah, kenapa saya harus minta izin kepada gurunya? Karena gurunya itu bertanggung jawab atas adik saya saat di sekolah. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan itu tanggung jawab orang tuanya sebelum ia menikah. Jadi kalau misalnya kita mau bawa dia pulang gitu, mau dibawa dia pergi gitu, jalan, keluar gitu, ataupun beribadah bersama gitu, minta izin kepada orang tuanya. Jangan bilang gentleman, jangan bilang dirimu pemberani, ya kan. Kalau jemput cewek pun atau antar cewek pun sampai depan gang rumahnya aja. Amin. Ingat baik-baik.
Jangan bilang engkau itu kekar, berotot gitu ya kan. Tetapi jumpa sama orang tuanya nggak berani gitu. Kenalan sama orang tuanya nggak berani gitu. Ya kan? Jangan andalkan anggar jago, engkau six pack badanmu ya kan. Tetapi kenalan sama orang tuanya nggak berani. Nyalam tangan orang tuanya nggak berani gitu. Lebih bagus one pack gitu. Tapi berani ya kan. Nah, karena gini, kalau engkau saja yang six pack nggak berani kan pecundang banget gitu. Engkau punya modal loh. Modalmu kok tampan, berotot gitu. Sedangkan yang one pack ini apa modalnya? Dari lihat itu kan besarnya. Ya kan betul. Nah itu makanya kenapa banyak cowok nggak berani datang menjumpai orang tuamu, para cewek. Kenapa cowok nggak berani berkenalan dengan orang tuamu? Yang pertama, bisa jadi dia nggak serius sama kamu. Itu yang pertama. Bisa jadi dia nggak serius padamu, dia nggak komitmen sama kamu. Yang kedua, dia yakin bahwa dirinya nggak terbaik. Dia yakin bahwa dirinya nggak terbaik. Dan kalau saat itu dia belum baik, kalau saat itu mungkin pekerjaannya belum mapan, pendidikannya mungkin belum siap, tapi dia tahu gambarannya, sehingga dia bisa berani. Tapi kalau dia nggak tahu dirinya bisa menjadi baik, nampak dengan tidak beraninya dia berkenalan dengan orang tuamu. Dia selalu bilang, aku belum pantas. Loh, kalau engkau belum pantas saat ini dan kau memantaskan dirimu nantinya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang engkau itu nggak tahu lagi kayak mana memantaskan dirimu, berarti jelas dia itu nggak mau jadi yang terbaik. Dia nggak mau benahi dirinya menjadi yang terbaik. Lebih bagus kau lepas yang kayak gitu. Nah, yang ketiga, apa ciri kenapa cowok itu nggak mau berkenalan sama orang tuamu? Karena dia tidak menganggap orang tuamu itu penting. Karena dia nggak sayang sama orang tuamu, ya kan? Kalau dia sayang sama orang tuamu, maka dia akan meminta kepercayaan dari orang tuamu. Kan akan alangkah lebih indah kalau misalnya pergi dengan pacar, dengan cowok yang minta izin langsung ke papa kita. Betul nggak cewek-cewek? Ya kan, cewek-cewek pasti tahu itu. Nah, dan cewek-cewek, kenapa cewek kadang bilang, bang, nggak usah lah bang, nggak usah ke rumah, nggak usah sampai rumah gitu, nggak usah masuk ke rumah. Loh kenapa? Iya ada papa. Loh kenapa? Berarti kan kamu tahu cowokmu itu belum baik gitu. Kenapa rupanya? Dengarkan baik-baik, itu calon mertuanya. Ingat, cewek-cewek itu calon mertuanya. Nah cowok-cowok itu calon mertuamu. Ya kan? Itu dulu hadapi. Ya kan? Ada cowok-cowok yang memang, ya kalau lagi berdua, ya kan, merdeka, semua dipegang. Tapi ketika jumpa sama papanya, waduh, bahasa roh langsung. Gemeteran langsung ya kan, dalam nama Yesus. Kok bisa lah bapaknya ini di sini? Jangan takut, hadapi. Kalau memang engkau itu adalah pribadi yang baik, kalau engkau memang adalah cowok yang baik-baik, maka engkau berani berkenalan dengan orang tua pasanganmu. Engkau berani berkenalan dengan orang tua cewekmu. Kalau per saat ini engkau belum baik, tapi karaktermu, itu makanya karakter itu penting. Uang, pendidikan, itu di bawah karakter. Kalau karaktermu baik, kau yakin karaktermu itu baik, kau yakin kau cowok baik-baik, maka kau berani kenalan sama orang tua cewekmu. Walaupun pendidikanmu mungkin belum siap, mungkin pekerjaanmu belum mapan, tapi kau punya gambaran. Ketika kau punya karakter yang baik, kau punya gambaran akan masa depan. Begini nanti masa depanku, begini nanti. Ketika ditanya apa kerjaanmu, saya masih kuliah om, saya masih sekolah om, saya masih pendidikan om. Atau bagaimana pekerjaanmu sekarang? Saya masih kerja ini om, saya masih di bawah ini om, tapi mungkin 6 bulan lagi saya diangkat, dipromosikan. Begitu. Engkau nggak perlu katakan, ini ada cowok-cowok, engkau nggak perlu katakan, aku nggak perlu katakan kepada bapaknya atau mamanya pasanganmu, ya kan, saya pacarnya om. Nggak usah kayak gitu, ya kan. Itu namanya kau cari perhatian. Kau nggak perlu bilang saya pacarnya om, ya kan, nggak perlu gitu. Saya temannya om, ya kan, bisa kayak gitu. Kalau ditanya kamu siapanya, saya temannya om, gitu ya kan. Nah, teman dari mana? Gampang jawabnya. Dari Tuhan yang akan menemani anak hidup om sampai selama-lamanya. Gitu. Puji Tuhan, sampai saat ini saya belum pernah ditanya teman dari mana. Ya. Jadi gitu aja, gak usah takut. Gak usah takut. Ya kan? Memang ada sih bapak-bapak yang galak gitu ya kan.
Nah, lalu kayak mana kalau misalnya orang tua saya nggak ngasih saya pacaran? Nah, jangan pacaran dulu gitu. Ya kan? Kalau anak SMP ya iyalah, ditendang. Aku pun nanti kalau punya anak SMP pacaran, aku tendang pacarnya itu. Kalau udah punya hubungan namanya berpacaran gitu, nggak usah dulu lah kalau SMP pacaran ya kan. Tapi kalau udah mulai SMA, udah mau tamat atau udah kuliah, silahkan gitu ya kan. Tentu kan ada orang tua memang yang baik gitu. Tapi kan ini faktor orang tua juga enggak. Doakan makanya. Doakan makanya. Pengalaman. Ini saya cerita nggak dari buku, saya cerita dari pengalaman ini. Ya. Sayang, kita pergi ya. Ih, mendadak lu, ada bapakku di depan katanya. Ih, kenapa rupanya? Itu gak dikasih bang. Oke, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati bapaknya Tuhan. Wah, saya permisikan, kasih langsung lampu hijau. Ya itu kan Bang Willy. Nah itu makanya, mari kita sama-sama. Saya juga terus belajar. Kita benahi karakter kita. Biar karakter kita tuh menjadi karakter yang baik. Kita menjadi cowok yang baik-baik. Sehingga kita tidak takut menghadapi orang tua daripada pasangan kita. Ngapain takut coba? Tetapi ingat, perlu dijaga. Mama saya berkata, kalau memang sudah dipercayai, dijaga kepercayaan itu. Dijaga. Jangan piginya 2, pulangnya 3, jangan, bahaya. Atau jangan piginya 2, pulangnya 1,5, setengah mati anaknya, jangan. Ya kan, dijaga. Antar, jemput dia dari tangan orang tuanya dan antar dia sampai ke tangan orang tuanya. Jangan sampai nanti sudah menikah baru cewekmu atau istrimu mengatakan, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jangan sampai kayak gitu. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Orang tua, khususnya cewek, itu bertanggung jawab atas anaknya itu sampai anaknya itu menikah. Itu makanya engkau mau ngajak anak dia, anak bapak ibu itu untuk pergi, engkau harus minta izin dulu. Lalu kau jaga baik-baik. Kau jaga baik-baik. Berdoa. Minta Tuhan berkati perjalanan kalian kalau mau pergi. Minta darah Yesus menutup bungkus. Jangan lakukan yang aneh-aneh lah. Pacaran it's okay, pergilah jalan berdua, silahkan. Kemana? Jangan ke hotel. Jangan ke hotel. Check-in. Jangan, gak usah. Ada saatnya nanti kalian tidur sama. Pergi jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat yang ramai, ke taman. Pergi makan, ya kan? Kalau misalnya nggak cukup uang gitu ya kan, makan di pinggiran. Ingat baik, cewek-cewek, ya engkau akan menjadi cewek idaman kalau engkau bisa dibawa makan dari restoran bintang 5 sampai di emperan. Wah, itu idaman banget. Itu idaman banget. Ya kan? Bahkan ada yang bilang ya kan, nggak suka lah makan di mall. Ya enak makanannya. Padahal di mall kan pelayanannya mewah gitu ya kan. Bukan soal makanannya enak atau enggak gitu. Nah, itu artinya, sebabnya kalau mau pergi dengan pacar, doakan hati orang tuanya supaya lembut. Ingat, hati raja-raja di tangan Tuhan, apalagi hati orang tuanya. Mau nggak mau, kalau memang kamu serius, engkau akan berkenalan dengan orang tuanya. Ketika kalian mau menikah nanti, ketika engkau mau melamar dia, di situ pertama kali engkau kenal orang tuanya. Orang tuanya nanya, berapa lama kalian pacaran? Udah berapa lama kalian kenal? Udah 5 tahun om. Kenapa selama ini om gak pernah lihat kamu? Di Facebook pun diprivasikan bapaknya. Padahal private di Facebook kan rumit gitu. Tapi karena saking takutnya, itu makanya beranilah. Dan itu akan menjadi nilai plus kalau kau berani. 5 tahun udah pacaran tapi orang tua gak kenal. 3 tahun udah pacaran tapi orang tua gak kenal. Orang tua akan ragu untuk menikahkan anaknya denganmu. Betul, karena dia gak kenal kamu gitu. Orang tuanya gak mengenal dirimu dengan baik gitu. Tapi kalau sudah lama, dari awal kenal ya kan ya, mungkin awal kenal mungkin gak masih segan ya kan, sebulan 2 bulan udah jadian gitu misalnya, lalu kenal gitu, udah lalu sering komunikasi, sering ngobrol, sering cerita sama orang tuanya gitu, tentu udahlah orang tuanya udah lampu hijau tuh, tinggal kalian ya. Itu makanya
Melalui video ini saya berharap, jangan karena engkau berotot, engkau bilang cowok yang gentleman. Otot itu penting untuk kesehatan. Olahraga itu penting. Badan atletis itu baik. Saya nggak melarang itu, ya. Saya nggak menghina itu. Tetapi keberanian, kepercayaan, tanggung jawab itu yang paling dituntut dari laki-laki. Itu yang utama yang dituntut dari laki-laki. Itu sebabnya jangan takut. Saya berdoa video ini bisa memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.